Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Jadi akhirnya saya bertemu dengan semua sarip batangku di perantauan. Nah, ini kan yang katanya ngerasa tersinggung. Jadi kita punya nilai-nilai dari leluhur kita, karena kita semua ini datang dari satu tanah. Kita jaga baik-baik. Dan kalau sikap ketua KKSS men sendiri, padahal kan yang bersetengah kan harusnya dia panggil saya. Kalau dia main sendiri, meluruskan sendiri, nggak fair juga menurut saya. Untung nggak wakil si Farhat ya, tambah memperkeruh masalah. Melihat tidak ada etikat baiknya, masih sombong, masih angkuh. Maafnya pun masih begini. Masih minta maafnya masih pakai baju singlet ya. Suruh pakai baju yang rapi aja. Permintaan maaf sudah diturutin, request lagi pakai baju. Ya bebas dia lah, kok dia ngatur pula. Yo guys, welcome back to my channel ya. Jadi gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali kita masih ngebahas Denny Sumargo guys ya. Yang kali ini dia udah minta maaf ke suku Bugis Makassar ya. Dia secara dewasa ya, nggak seperti si F malah melaporkan, yang membuat tambah memperkeruh ya permasalahan. Oke, mari kita bahas dari videonya. Dan buat temen-temen yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gua ngucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jika ingin komentar kalian dibacakan, teman-teman bisa langsung aja komentar di bawah ya. Dan yang pastinya 3 top komentar atas, like-nya terbanyak bakal kita bacakan. Atau teman-teman pengen lewat jalur super thanks untuk disampaikan ke penonton, itu bisa banget. Yaudah bro, gak usah lama, kita mulai videonya sekarang. Let's go. Di sini Denny Sumargo buat caption, kita semua bersaudara. Nah, ini harusnya ya. Oke. Apa ini? BPP KKSS, Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Oh, oke. Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Jadi akhirnya saya bertemu dengan semua sarip batangku di perantauan. Nah, ini bagus sebenarnya karena di sini kita akhirnya bisa saling kenal. Iya. Besar KKSS. Iya. Tujuanku adalah menantang pribadi beliau yang sudah mengeluarkan ucapan mau saja besar. Dia datang ke kita semua dengan bersikap kesatria seperti bagaimana sejarah siri itu. Saya minta maaf sama kita semua, bapak-bapak senior-senior yang merasa tersinggung. Semua keluarga Sulawesi Selatan, terutama Bugis Makassar, jangan kita terpecah belah. Jaga baik-baik kita punya keluarga. Bentar, ini bapak ini kan yang pernah ada di Farhat Abbas ya, yang laporin bahkan. Kita lihat videonya yang ini nih. Nah, ini kan yang katanya ngerasa tersinggung. Di sini tertulis kemarin salah satu aliansi dari toko Bugis Makassar bersama Farhat Abbas yang melaporkan Denny Sumargo ini mencabut laporannya dan meminta maaf. Kan dicabut laporannya. Bagaimana kelanjutan laporan Farhat Abbas setelah melihat mereka berdamai? Denny Sumargo mendatangi DPP KKS untuk menemui langsung pihak-pihak toko terkait dan menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Gue juga bingung sih. Ini bapak ini apa nontonnya kagak full, apa nonton potongan TikTok gitu ya, sehingga dia yang tersinggung dan mau gitu diajak Farhat Abbas ke Polres gitu kan. Yuk kita lanjut lagi nonton videonya. Let's go. Jadi kita punya nilai-nilai dari leluhur kita, karena kita semua ini datang dari satu tanah. Kita jaga baik-baik. Dan saya juga pribadi minta maaf, biarkan saya selesaikan makan secara pribadi supaya tetap fighting. Ya kenapa kamu ikut campur? Nggak apa-apa, semua bebas ya berpendapat. Diposting ulang Farhat Abbas. Waduh, panas gak tuh dia? Tapi kan Farhat bukan orang Sulawesi. Ya itulah makanya dia memanfaatkan laporan orang lain ya. Saya dari awal memang enggak tahu kenapa bisa tersinggung orang Bugis. Kan dari awal memang masalahnya Denny Jie sama Farhat bermasalah. Kayaknya dia nonton video TikTok deh, yang dipotong-potong, yang di-cut-cut gitu ya. Oke, kita bisa lihat ya. Laki-laki sejati itu menyelesaikan masalah sendiri tanpa melibatkan siapapun. Biarkan saya selesaikan urusanku dengan Farhat secara pribadi. Mantap ya. Di sini jangan terpancing isu sara Farhat Abbas dan tim. Tetap dukung Denny Sumargo dalam berkarya. Hidup Makassar, hidup Bugis, hidup masyarakat Sulawesi. Farhat Abbas nangis lihat foto ini. Waduh.
Waduh, yang melaporkan ini kan MR dia. Nama dia kayaknya MR deh. Oke, lanjut lagi. Respon dari Farhad Abbas seperti apa? Begini tanggapan Farhad Abbas setelah Denny Sumargo berdamai dengan Aliansi Bugis Makassar. Bagaimana tanggapan netizen setelah mendengar ini? Oke, let's go. Mendatangi semua kerukunan Bugis dan itu haknya Densu. Saya tidak menghalangi, saya hormati. Dan bagi siapa saja yang memaafkan, itu bukan urusan saya. Saya tidak memprovokasi, tidak mengajak orang. Ada beberapa kelompok orang lalu mengajak dan emosi dan saya pikir mereka benar karena yang menafsirkan tentang badi apa semua itu mereka. Kalau saya urusan lain dengan Densu. Tapi ada juga yang cepat mencabut laporan. Terus nyalinya tidak sekeras pertama kali ketika tersinggung. Dan kalau sikap ketua KKSS main sendiri, padahal kan yang bersetengah kan harusnya dia panggil saya. Kalau dia main sendiri, meluruskan sendiri, nggak fair juga menurut saya. Untung nggak wakil si Farhad ya, tambah memperkeruh masalah. Bagus. Panggil aja Denny Sumargo. Kayaknya dia rasa loh, kok saya tidak dipanggil, saya tidak diundang ya. Sebagai catatan bahwa Rida ini hanya sebagai pelapor, bukan sebagai Aliansi Bugis Makassar. Jadi korban-korbannya bukan dia. Jadi perkara ini bukan delik aduan dan delik umum biasa, dan tetap akan jalan terus kecuali tidak terpenuhi unsur baru bisa dihentikan. Tapi itu bukan urusan saya menyangkut itu, tapi urusan saya masalah pribadi kasus saya di Polres Jakarta Selatan. Ketika Densu datang ke sini, dia mempermalukan saya, memperolok-olok, kemudian dia membalikan kata, datang untuk minta dihajar. Padahal saya tidak pernah menaruh atau menantang dia datang ke rumah saya. Tapi saya katakan ya kalau dia berani kurang ajar ya saya hajar. Tapi klarifikasi hajar itu hukum menjamin rakyat. Tapi sekalipun kalau hajar itu hukum menjamin rakyat, kalau dia datang bikin onar di rumah saya pasti saya hajar benar. Hajar pakai tangan. Bentar deh, lucu deh. Gelasnya apa deh hajar deh? Tapi klarifikasi hajar itu hukum menjamin rakyat. Tapi sekalipun kalau hajar itu hukum menjamin rakyat, kalau dia datang pasti saya hajar benar. Hajar pakai tangan. Tapi karena saya lihat dia udah mengatakan tai itu bukan. Ya tuh kan. Udah sih enak di ring aja ya, selesai nih masalah ya. Hajar, apa tadi hajar itu gak jelas ya. Bela rakyat apa sih tadi hajar. Coba guys yang denger ya. Next. Bener-bener minta dipanggil Pak Purnomo. Ini orang terkenalnya karena apa ya? Maaf cuma nanya. Nyari masalah. Dia samperin langsung kayak anteng-anteng baik ya. Lanjut. Menurut Farhad Abbas, permintaan maaf dari Densu masih sombong dan angkuh. Jadi maunya Bang Farhad gimana sih? Netizen sampai bingung deh. Gimana respon netizen perseteruan Farhad Abbas dengan Denny Sumargo? Udah minta maaf masih dibilang sombong dan angkuh. Harusnya sujud kali ya depan Farhad Abbas, Syaki Abbas kali ya. Melihat tidak ada etikat baiknya, masih sombong, masih angkuh. Maafnya pun masih begini. Masih minta maafnya masih pakai baju singlet ya. Suruh pakai baju yang rapi aja. Permintaan maaf sudah diturutin, request lagi pakai baju. Ya bebas dia lah. Kok dia ngatur pula? Waktu orang-orang Bugis itu menuntut dia minta maaf pakai baju adat. Kalau dia ya kurang adat menurut saya kalau pakai baju you can see. Jadi bagi dia kamu ya, greget sekali saya. Mau baju basket, baju olahraga tetap seperti itu. Mungkin. Tapi menurut saya memberi saran ya itu menyangkut namanya harga diri suku ya silahkan aja. Dan saya tidak akan mempengaruhi suku saya atau suku siapa karena saya nggak berpikir ke situ. Dia aja yang selalu membuat suku-suku itu. Dan dia kan akhirnya sadar sendiri. Banyak suku-suku lain yang kesel gitu. Memang hanya suku lu aja yang berwibawa dan takut diapa-apain. Lagian antara kau dengan Farhad kan antar suku juga, sesama suku. Bugis dan Makassar itu kan sama aja, satu rumpun kita. Ini suku, kalian para suku nggak mau ngelaporin bapaknya Farhad ya? Kan yang mancing-mancing suku kan bapaknya Farhad gitu kan? Ada Bugis ada Makassar, makanya itulah satu suku yang menyatu, merupakan satu kesatuan, bukan terpisah-pisahkan gitu. Karena ada sukunya makanya kami bersatu. Harusnya ketika kau Bugis, saya Makassar, kau saudaraku. Nah, kecuali saya bilang enggak, saya nggak mau. Nah, baru itu kurang ajar. Kalau dia terbalik, nah, dia lupa dia ketika ditegur sama orang Bugis baru dia menyadari itu.
Dan urusan Denny bukan dengan saya lagi, dengan hukum. Nah, urusan yang lain, ini kan ada dua versi. Walaupun Rida mencabut, tapi korbannya bukan hanya Rida, karena aliansi itu besar. Dia nggak bisa menunjukkan legalitas juga. Jadi itu hanya maaf-maafan semu, nggak ada maknanya gitu. Hari ini dia maafkan, besok orang bisa laporkan lagi. Terus kalau lo pengen undang siapa lagi yang mau diajak buat ngelaporin? Kan pelapornya udah ini udah minta maaf ya, laporannya udah dicabut, udah baik-baikan. Emang ya disuruh baik-baikan susah banget si FA ini ya. Emang SDM rendah Farhat Abbas. Tidak boleh begitu ya. Tidak boleh begitu, harus sabar. FA dan istrinya ini orang hebat, akan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Semoga aja pemerintah setempat segera merangkul beliau. RSJ, aku rumah sakit jiwa. Denny Sumargo dengan tegas mengatakan begini tentang Agus dan Novi. Ternyata donasi terbesar dari Densu dan followersnya. Nah, sadar kamu Gus? Oh Agus ya. Bukan urusan saya. Sekarang ini belum ada niat. Tapi kalau misalnya dari kedua belah pihak percaya sama saya, ya ikutin aturan saya. Iya dong. Seperti waktu itu saya mau mediasikan, ikutin aturan saya lah. Kenapa jadi ikutin aturan orang? Kan saya di sini posisinya memberikan wadah. Donasi paling banyak masuk itu dari podcast saya, dari follower saya. Saya merasa bahwa saya juga bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu, memang uang itu untuk Agus. Tapi jangan sampai jadi ribut-ribut ini. Saya kan coba memediasikan, tapi kalau nggak mau ikuti aturan saya nggak mau. Terus saya yang jadinya salah. Jadi gini guys, kenapa Densu mungkin belum ada yang belum tahu ya, gak mau memediasikan. Awalnya tuh dia mau guys memediasikan atau ngomong berdua antara si Novi dan si Agus gitu kan. Tapi dari pihak Agus muncullah pengen pengacaranya ikut campur, pengen masuk. Tapi kan si Densu gak mau ada pengacara di situ. Terus akhirnya mediasi itu gagal. Itu permintaan Farhat tuh, harus ada saya di situ. Jadi menyesal nggak sih bang mengundang Agus? Jadi pilih-pilih lagi nanti ngundang bintang tamu? Iya. Enggak, saya nggak menyesal. Selama niat kita membantu, tidak ada yang Tuhan tidak lihat. Jadi menurut saya, niat saya membantu Agus, membantu Novi. Niat saya tetap di situ. Tapi dicop kayak memanas-manaskan gitu sama pihak sebelah, gimana sih kok? Memanas-manaskan apa? Iya, adanya potensi di sini. Oh, ya boleh-boleh aja manasin kompor. Kalau soalan Agus sudah biarin aja lah gitu. Iya, jangan terlalu banyak diintervensi karena sebentar lagi saya lihat kasusnya udah merujuk kepada satu titik. Bang Densu, Bang Farhat sempat minta Bang Densu dan Teh Novi untuk berhenti mengkampanyekan netizen untuk membuli Pak Agus. Gimana Bang? Saya Bang Farhat meminta. Saya membuli Pak Agus ya. Iya. Dan ini bukan sedang dalam masa kampanye, jadi kita tidak perlu kampanye-kampanye. Ada lagi? Siapa yang bilang kampanye tadi? Wartawan. Maksudnya wartawan yang ya. Aduh. Kira-kira sudah ya? Cukup. Ya nanti tuh, terima kasih banyak. Udah ditegaskan dari awal adanya donasi itu untuk pengobatan mata. Setelah selesai pengobatan ada sisa, kata Teh Novi. Terserahlah buat apa, kalau bisa buat usaha yang pasif, paham ya netizen. Nah itu. Cuma kan netizen ini ada yang pandangannya berbeda nih. Ya terserah Agus lah, duitnya buat apa. Terserah dia kalau buat beli mobil. Daftar sementara orang yang dilaporkan dan akan dilaporkan tim Agus, Pratiwi Novi, official Denny Sumargo, Pablo Benua, Yolo ini emang 5 orang udah dilaporkan ya. 10 semua netizen. Emma Warko sama Yolo gitu. Kan tim lawyer kami banyak besar. Jadi nanti kami laporin Banyak semua. banget. Tapi abang soal katanya mau. Kalau Yolo itu memang kan dilaporin, dia menghina Zanzabila. Ya. Yolo ya? Hah? Apa? Yolo, lu pasti dilaporin, unsurmu terpenuhi Yolo. Kamu diam-diam aja, pasti dilaporin Yolo pasti. Bang, berarti abang mendukung kakak Bendera? Saya mendukung Zanzabila. Kenapa nih bang? Ya karena dia dipermalukan, difitnah, dihina. Soal Emma Waroka gimana bang? Katanya mau dilaporkan juga. Ini pasti kena. Lanjut Aku lagi. bukan melaporkan Emma Waroka, Mama Neraka yang aku laporin ya. Ada kesamaannya, silakan. Unsurnya apa bang? Boleh jelasin? Sibuk banget tugasnya ya. Waduh, lo bicara unsur-unsur udah dari tadi. Unsur menyerang pribadi, menghasut, mempermalukan. Banyak banget ya yang dilaporin. Lanjut lagi. Agus gak sedih
Ya jangan harus bersyukur ya. Tapi sekarang pemirsa udah pegang duit. Nah, seperti yang kalian dengar tadi ya, si Agus bilang Agus nggak sedih, Agus nggak sedih lagi. Nah, karena di video ini tuh terlalu panjang banget durasinya, gue bakal rangkumin buat kalian poin-poin yang penting-penting aja yang dibilang sama Farhad Abbas ya. Intinya di sini dia bilang harusnya Agus itu jadwal kontrolnya itu jam 6, tapi Agus datang dari setengah 5. Kata Farhad si Agus ini tertib banget gitu. Sebenarnya itu bukan tertib, itu namanya rajin ya, Farhad. Tertib pasukan militer kali atau pasukan baris berbaris pengibar bendera. Terus jujur di sini gue juga bingung. Perban Agus ini suka berpindah-pindah, kadang ke kanan, kadang ke kiri gitu loh. Di video ini si Farhad bilang ya, mata yang masih mungkin bisa diobati itu adalah bagian yang kanan. Nah, ini kan ngerekam pakai kamera belakang dong sama wartawan ya. Tapi kenapa yang kanan yang ditutup gitu loh? Katanya yang bisa melihat yang kanan gitu. Kenapa yang kanan yang ditutup? Ngerti nggak lo maksud gua? Kenapa nggak sekalian aja itu kapas pindah ke mulut aja gimana? Pindah ke mulut. Terus kata Farhad juga si Agus ini udah nggak sabar banget buat dioperasi supaya cepat sembuh karena dia tuh mau kerja lagi. Dan si Farhad bilang kan ada tuh pekerjaan buat orang-orang tunanetra kayak misal di rumah aja, game atau online atau apapun itu. Dan Farhad juga bilang nggak menutup kemungkinan untuk si Agus ini masuk ke jalur dunia politik. Waduh. Aduh. Saya denger aja sudah. Oh my god, apaan nih dunia politik? Waduh. Kalau itu gue kurang setuju sih ya, karena gue ngelihat passion si Agus ya, kelebihan Agus. Gue lebih setujunya Agus ini masuk ke polisi gitu, ke kepolisian daripada. Hah? Oh, kepolisian? Kenapa guys? Ada ke politik gitu. Mending Agus ke kepolisian aja, tapi jadi yang polisi tidur. Jadi jalan polisi tidur. Terus yang masalah video si Agus diem-diem bisa jalan, direkam sama orang dari luar kan, itu dibahas juga. Katanya itu kan udah biasa, itu kan jalur rumah Agus gitu loh. Jadi dia ya udah apal jalurnya gitu. Dan si Farhad bilang ya, yang nggak bisa dilakuin Agus itu cuma terbang. Kalau jalan di rumah doang bisa jalan loh. Sumpah loh, gue dari pertama gue pikir si Agus bisa terbang. Gue pikir si Agus ini anggota Marvel tadinya, ternyata bukan. Oh alah. Terus wartawan nanya sama Farhad gimana tentang komentarnya si Yolo Ine, terus seleb-seleb yang lain yang komentar loh di videonya si Agus yang diem-diem bisa jalan itu. Kata si Farhad, itulah kita disuruh minta ampun dan bertobat dulu. Buset. Kenapa jadi kita ini suruh minta ampun? Ya. Kenapa tuh? Yang ada itu elu yang ya ampun. Ya ampun banget dah pokoknya. Terus lucunya si Farhad juga bilang kemarin si Agus ini kan sempat terkena TBC, tekanan batin cinta kata dia. Gua kirain tadinya tuh TBC itu tekanan batin cuan gitu. Saking tekanan batin cuan karena kan dapat duit tuh 1,7 M ya. Mikirin cuan jadi akhirnya kena TB beneran dia memang guys. Terus ada wartawan yang nanya kan gimana perkembangan pengobatan Agus, apakah habis ini bakal langsung dibawa ke luar negeri gitu kan. Kata si Farhad ya nunggu hasil ini dulu, kalau memang disuruh ke luar negeri baru ke luar negeri. Tapi kalau gue yang jadi dokter di sana, gue nggak usah langsung suruh ke luar negeri, gue langsung suruh ke luar angkasa aja sekalian. Karena kalian ini dari awal sampai akhir udah di luar nalar. Ya udah guys, itu aja sih rangkuman dari video yang cukup panjang ini. Seperti biasa, nggak ada yang penting. Keluar angkasa ya lebih cocok ya. Nah ini ya kemarin nih. Jadi teman-teman kemarin mungkin udah nonton ya. Yang ini nih video Agus Salim jalan dan tutup pintu sendiri. Gus, istighfar, tabah, tegar Gus. Udah tabah Gus, tegar Gus. Nanti orang udah nggak akan menghujat Agus lagi, sabar aja. Makanya Agus kalau dibilang Agus pura-pura buta, jalan Agus normal, ya sedih Agus sebagai manusia biasa yang punya hati nurani.
Kalau kalian punya hati nurani, pasti kalian gak ngomong kayak gitu. Seandainya kalian merasakan apa yang Agus rasakan. Oke, udah gitu aja ya. Apakah dia bisa melihat atau tidak? Tiba-tiba kok ngirim suara FN ya. Saya bingung juga berkomentar. Udah deh, kita lanjut aja, lanjut. Kita ke komentar teman-teman kita ya. Jadi ini buat teman-teman mungkin yang belum nonton klarifikasi Denny Sumargo, silahkan sok ditonton dulu ya. Yang masalah Bugis ini masih satu video ya. Ini ibaratnya part 1, yang video ini part 2. Nah, kita lihat deh top komennya. Ada di siapa nih? Dari Mohaji M. Yang kalian tidak sadari adalah FA itu sedang menunjukkan kepada kita semua bahwa hukum di Indonesia ini begitu mudah dia permainkan. Makanya nggak heran bahwa hukum di Indonesia ini tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini udah disampaikan Mahfud MD sih. Ini apa nama mau jadi kayak gitu dah. Berarti masalah UMKM ini bener. Buktinya FA nggak laporin sebagai tuduhan palsu. Aneh nggak sih kalau FA yang sering bentar-bentar lapor malah nggak bikin laporan soal ini? Ada apakah? Nah, betul juga ya. Gimana nih guys tentang UMKM nih? Kira-kira bahas apa lagi UMKM nih? Komen lagi dari Has. Kawal terus UMKM. Ya, saya belum menemukan berita yang agak viral gitu tentang UMKM ya, tapi tetap kita kawal ya. Jadi jangan pernah berhenti berkomentar di video ini ya guys. Sampai jumpa di next video. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. See you at bye. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.